الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا مجيب السائلين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan, semoga pada malam ini insyaallah dan malam-malam seterusnya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan keberkahan kepada kita melalui tentunya kitab sucinya Al-Quran. Karena kitab ini adalah kitabun mubarak, kitab yang diberkahi. Tentu secara otomatis mereka yang membacanya dan menghafalnya, mentadabburi ayat-ayatnya serta mengamalkannya akan mendapatkan keberkahan darinya. Bahkan mendengarkannya saja pun seseorang akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kitabullah adalah kitabun mubarak. Kalamullah adalah kalam mubarak. Firman yang penuh dengan keberkahan. Semoga semua keberkahan-keberkahan itu insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat salam kita teruntuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sama-sama kita rindukan pertemuan dengannya. Nabi yang kita berharap semua dipersatukan dengannya oleh Allah di Jannatul Firdausil A'la. Semoga tercapai cita-cita kita tersebut sehingga kita dikumpulkan oleh Allah bersamanya nanti di surga tertinggi yaitu Al-Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan ayat-ayat kita masih di surah Yusuf. Dan secara khusus pada malam ini kita akan tadabburi akhir dari kisah Nabi Yusuf dalam surah ini. Ya, akhir dari kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ini yang insyaallah kita akan mulai dari ayat yang ke-94. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum
inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Artinya, walamma fasalatil 'iru, tatkala telah berangkat, tatkala kafilah telah keluar dari Mesir, gitu ya. Kalau keluar dari Mesir, tentu kafilah yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam yang yang sudah kita ceritakan di pertemuan kita yang lalu. Jadi tatkala mereka telah keluar, ya, berangkat meninggalkan tentunya perbatasan negeri Mesir dan sudah masuk ke wilayah Palestina atau Syam kita katakan. Qala abuhum, berkatalah ayah mereka, maknanya Nabi Ya'qub alaihi salam, ke keluarganya di Syam, Bapak sekalian. Qala abuhum, berkatalah ayah mereka, maknanya Nabi Ya'qub alaihi salam. Tapi kata para ulama, dan itu bisa kita pahami juga dari zahir ayat, bahwa Nabi Ya'qub berkata kepada kepada keluarganya, ya, kepada maharimnya, kepada cucunya, ya, bukan kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya masih lagi di jalan, baru saja meninggalkan kota Mesir, gitu ya. Jadi di sini pembicaraan Nabi Ya'qub kepada saudara-saudaranya, ya, bukan kepada anak-anaknya. Apa kata dia kepada keluarganya yang bersamanya, ya, di Syam? Inni la ajidu riha Yusuf. Dia bilang, sesungguhnya aku, ya, mencium bau Yusuf. Ya, aku mencium bau Yusuf. Dan kata para ulama tentang ayat ini Bapak sekalian, kana amran, ya, khariqan lil 'adah. Kejadian ini, ya, kejadian ini merupakan kejadian di luar dari kebiasaan. Ya, tentunya ini merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap nabinya Ya'qub alaihissalam, bahwa ketika anak-anaknya sudah meninggalkan kota Mesir, dah mereka masuk, ya, mereka sudah meninggalkan perbatasan dan sudah masuk ke wilayah Palestina, ya, tapi masih jauh lagi, ya, ke perkampungan di mana mereka tinggal, ya. Nabi Ya'qub sudah mencium bau Yusuf, ya. Makanya ini adalah satu kejadian, kata para ulama, yang di luar kebiasaan. Baik. Walau sekalian pakar-pakar tafsir seperti Sya'rawi rahmatullahi alaih mengatakan bahwa kata beliau, dewasa ini, dia bilang, ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa gambar, begitu juga suara, itu mempunyai wujud, ya, itu mempunyai wujud dan bekas-bekas di udara, kata
Kata beliau rahimahullah, ya, dalam tafsirnya di ayat ini, Pak. Sehingga bila ada seseorang bersama yang lain berkumpul di satu tempat, ya, berkumpul di satu tempat sekalian, kemudian mereka yang berkumpul itu meninggalkan tempat tersebut. Walaupun mereka sudah tinggalkan tempat itu 2 jam atau 3 jam, ya, tapi nanti bisa dibuktikan, ya, bahwa masih ada bekas-bekas atau wujud-wujud bahwa pernahnya kumpulan itu berkumpul di tempat tersebut. Begitu kira-kira yang bisa kita pahami dari ucapan Sya'rawi rahmatullahi alaih. Demikian juga dengan bau, ya. Demikian juga dengan bau. Makanya kata para ulama, pada hakikatnya di dunia ini tidak ada yang hilang. Cuman wujudnya aja yang berubah. Tuh, ya, wujudnya aja yang berubah. Tapi pada hakikatnya nggak ada yang hilang. Apalagi, ya, untuk saat ini apa yang kita kenal dengan anjing-anjing pelacak itu, Pak, ya, yang sudah bisa mencium aroma sesuatu, ya, yang dengan perantaraan penciuman anjing, ya, pihak kepolisian bisa, ya, membuka dan mengetahui, ya, kasus-kasus seperti obat-obat terlarang dan seterusnya, ya. Jadi singkatnya, ilmu pengetahuan sekarang dan pengalaman-pengalaman yang kita tengok, ya, ini tidak menjadi asing bagi kita apa yang terjadi bagi Nabi Yakub, di mana kita katakan ketika anak-anaknya, ya, meninggalkan kota Mesir, kemudian masuk ke wilayah Palestina, dan masih jauh lagi, ya, keberadaan mereka, tapi Nabi Yakub sudah mencium bau dari putra kesayangannya Yusuf alaihissalam. Nah, itulah yang dia katakan kepada keluarganya sambil mengatakan laula antufannidun, ya, aku telah mencium bau Yusuf, sekiranya kalian tak menuduhku seorang yang pikun, ya, seperti itu diterjemahkan di sebahagian tafsiran. Walau kata para ulama, tufannidun itu diambil dari kata al-fanad, ya, al-fanad, yang secara lughah maknanya adalah dha'ful aql, ya, lemahnya kelemahan pikiran, bisa disebabkan karena sudah terlalu tua sehingga dimaknakan pikun tadi, Pak, ya, atau juga bisa dikarenakan karena penyakit, ya, atau bisa juga dikarenakan penyakit. Itu makna fanat secara hukum asalnya. Baik. Jadi inilah salah satu yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam, ya, kepada keluarganya di Syam. Apa sikap dari keluarganya terhadap yang dia rasakan, maksud saya yang dirasakan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Kata mereka, qalu tallahi, maknanya wallahi, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim, sesungguhnya engkau, ya, masih saja tetap dalam kesesatanmu yang lama. Kira-kira begitu maknanya, Pak. Nah, kalimat ini seperti kata para ulama, ini kalimat kasar, ya, yang sepatutnya tidak disampaikan kepada seorang nabi, ya, tidak disampaikan dia kepada seorang nabi, ya, seperti Yakub,
alaihissalam ditambah lagi usia yang sudah sepuh, ya. Tapi inilah sikap mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Yakub bahwa dia mencium bau Nabi Yusuf. Maka mereka katakan innaka lafi dhalalikal qadim. Lafi dhalalikal qadim. Kalimat ad-dhalal sekalian perlu digarisbawahi bahwa secara makna memang artinya sesat. Ya, secara makna dhalal itu artinya sesat. Kan? Seperti hadis yang masyhur, ya, kullu bid'atin dhalalah, gitu kan. Setiap bid'ah itu sesat, gitu. Tapi di dalam ayat ini sekalian, la fi dhalalikal qadim, ya, dhalal di sini bukan semakna dengan sesat seperti di hadis. Ya, maknanya menyimpang dari kebenaran. Bukan itu maknanya di sini, ya. Karena tak mungkin seorang nabi menyimpang dari kebenaran. Kalau kepada mereka kita katakan tak masuk akal, ya, seorang nabi keluar dari kebenaran. Ya. Karena itu dhalal di sini kata para ulama kita ada yang memaknakan syaqa. Syaqa itu kesedihan, ya, atau penderitaan, ya. Artinya kalau kita ke makna nih sekalian, innaka lafi dhalalikal qadim, mereka mengatakan kepada Nabi Yakub, kau ini masih tetap dalam kesedihanmu yang terus menerus, ya, dari dulu, gitu, ya. Jadi itu maksud dhalal di sini. Engkau masih saja dalam kesedihanmu, ya, karena perpisahanmu dengan Yusuf alaihissalam, dan harapan masih bisa bertemu, gitu, ya. Harapan masih masih bisa bertemu dengan Nabi Yusuf, karena saudara-saudaranya, begitu juga kita katakan keluarganya sudah jauh dari pikiran mereka kalau ya Nabi Yakub itu akan bisa berjumpa dengan Yusuf, ya. Jadi itu salah satu makna kata para ulama dhalalikal qadim. Atau juga dalam bahasa Arab sekalian, khususnya di syair-syair para syu'ara, ya, bahwa dhalal itu salah satu maknanya adalah al-mahabbah. Subhanallah. Dhalal bimakna al-mahabbah, dengan makna cinta, Pak. Merindui saja. Merindui. Ya, merindui. Iya. Kerinduan, itu, ya. Makanya seperti di salah satu syair, ajaban li'azzata fi ikhtiyari qati'atihi ba'da hadzal dhalali, gitu kan. Ba'da hadzal dhalali fahabluha qad akhlaqa, gitu kan. Sangat aneh, gitu kan, bagi si Azzah. Azzah ini seorang penyair jahiliyah di masa lalu, ya. Fi ikhtiyari qati'atihi, sangat aneh dia telah memilih, ya, seseorang, ya, ba'da hadzal dhalal, gitu. Setelah setelah cinta ini, kira-kira begitu, Pak. Jadi dhalal di situ dimaknakan mahabbah, ya. Kan orang mencintai itu seperti Pak Tajul bilang itu ada kerinduan, gitu kan. Nah, jadi ucapan anak keluarga Yakub kepada dirinya innaka lafi dhalalikal qadim, maknanya
engkau ini masih saja dalam kerinduan ya seperti dulu gitu, yang tak pernah habis-habisnya, tidak pernah berhenti gitu. Itu makna dolal di sini. Intinya begini, maksud saya tadi saya bilang bahwa dolal ini tidak selamanya dimaknakan di dalam Al-Quran ya orang yang menyimpang dari kebenaran, Pak. Orang yang menyimpang dari kebenaran. Dalam konteks ayat kita ini bukan makna itu yang dimaksudkan dalam ayat, tapi dolal di sini ya kerinduan seperti yang kita katakan tadi, atau apa kata para ulama, adamul ihtida ila tariqil musil ilaihi, seperti orang yang tersesat, Pak. Tersesat dalam artian kalau ada orang mau pergi ke satu tempat ya yang mungkin sudah lama dia tidak datang ke tempat itu, salah jalan ya, salah jalan. Patutnya ke kanan dia pergi ke kiri, Pak. Ini namanya dalam bahasa Arab juga dolal. Ya. Ini namanya dalam bahasa Arab dolal. Jadi kata para ulama juga di makna innaka lafi dhalalikal qadim, maksudnya kecintaan Nabi Yakub yang berlebihan kita katakan ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini dhalal. Maknanya kurang tepat, ini kurang tepat sasaran. Nah, kira-kira begitu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya maksudkan. Lalu kata Allah, falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Maka ketika sampailah al-basyir, di sini dikatakan al-basyir, ketika tibalah, sampailah ya al-basyiru dalam bahasa kita maknanya itu adalah pembawa berita gembira. Ya, falamma an ja'al basyiru, pembawa kabar gembira. Tapi kata para ulama yang dimaksudkan dengan al-basyiru di sini adalah salah seorang dari anak Nabi Yakub alaihissalam. Dan disebutkan di dalam tafsir-tafsir para ulama bahwa al-basyiru di sini adalah Yahuda, seorang anak tertua ya Nabi Yakub alaihissalam ya, dari saudara-saudara Yusuf tentunya. Yang kata para ulama, dialah yang membawa baju yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf ya untuk nanti ditempelkan ke wajah Nabi Yakub alaihissalam sang ayah. Dan kenapa dia yang membawa dan dia berusaha cepat-cepat agar sampai ke Syam meninggalkan rombongan sekalian, karena dia juga lah dulu, gitu ya. Kalau kita ke tafsiran para ulama, dia juga lah 40 tahun yang lalu, ya, dia juga lah 40 tahun yang lalu yang membawa baju Nabi Yusuf yang dilumuri dengan darah binatang, ya, ke hadapan Yakub alaihissalam dan mengatakan bahwa Yusuf sudah diterkam binatang buas. Jadi untuk membalas kesalahan itu, maka dia juga lah ya yang membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam yang akan menjadi obat untuk sang ayah yang menderita disebabkan kerjaan mereka selama itu ya 40 tahun, Pak. Ya, jadi subhanallah, ini tidak bisa kita bayangkan bagaimana suasana hati mereka ya akan kejadian nih, Pak. Ya, kalau kita ke pendapat ulama tadi, berpisahnya seorang ayah ya dengan anak yang disayangi selama 40 tahun. Ya, lalu kemudian berjumpa. Jadi ini betul-betul tidak bisa kita bayangkan bagaimana ya suasana batin mereka saat itu.
Ya, kita sendiri ketika membaca dan mentadabburi kisah ini, ya bahkan saya berapa kali saya dengar qari imam membacakan kisah Nabi Nabi Yusuf nih, Pak, ya mereka terisak-isak menangis karena memang mereka terbawa, terhanyut dengan cerita ini, ya karena ini memang masalah batin, perasaan seorang tua ya kepada anak, seorang anak kepada saudara-saudaranya gitu. Seperti eh, mantan Imam Masjidil Haram Syekh Al-Kalbani, ya ketika dia membaca surah Yusuf waktu dia mengimamin di Masjidil Haram itu. Betul-betul terisak-isak dia. Subhanallah. Jadi singkatnya Al-Bashir di sini adalah salah satu dari anak Nabi Yakub alaihissalam, saudara Yusuf, yaitu Yahuda. Nah, begitu dia sampai ketemu dengan ayah Nabi Yakub alaihissalam, alqahu ala wajhi, ya alqahu ala wajhi. Jadi dia pun meletakkan baju anak yang dirindukan oleh Yakub, itulah dia baju Nabi Yusuf, ke bahagian muka sang ayah. Apa kata Allah? Fartadda basira. Fani menunjukkan, ya ta'qib. Begitu diletakkan baju tersebut di bahagian wajah sang ayah, maka penglihatan Nabi Yakub pun ya kembali seperti semula, sehingga dia melihat dengan jelas, ya yang tadinya sudah seperti kita bilang ya butalah dan sebagainya karena terlalu banyak menangis dan seterusnya, maka secara tiba-tiba fartadda basira. Jadi menunjukkan secepat kilat awak sekalian, ya kembali penglihatan Nabi Yakub alaihissalam, dan itu ditandai dengan huruf fa tersebut, Pak. Fartadda basira. Begitu diletakkan langsung sembuh. Nah, kalau kita tengok di tafsir para ulama, Bapak sekalian, saat kembali penglihatan Nabi Yakub, ya, saat kembali penglihatan Nabi Yakub, ada yang dia sampaikan kepada sang anak. Ya, dia tanya, kaifa Yusuf? Kalau bahasa kita, apa kabar Yusuf? Sang anak mengatakan kepada ayah mereka Nabi Yakub, bahwa Yusuf sekarang, wahai ayah, telah memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Mesir. Itu kata sang anak, dan memang seperti itu ya kenyataannya. Dan apa kata Nabi Yakub alaihissalam mendengar jawaban itu, bahwa apa yang aku akan perbuat dengan sebuah kerajaan. Maknanya bukan itu yang mau dia tanya, maksudkan. Bagaimana Yusuf, yang dia maksudkan dengan pertanyaan itu, seperti diterangkan para ulama, ala ayyidinin taraktahu, ya ala ayyidinin, ya taraktumuhu, dalam agama apa Yusuf kalian tinggalkan di Mesir. Itu yang menjadi pertanyaan Nabi Yakub, bukan tentang keduniawiaan yang diraih oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tapi tentang dinnya, tentang agamanya, keimanannya, ketakwaannya. Lalu anaknya menjawab, ya anaknya menjawab bahwa dia tetap dalam keislamannya. Begitu Nabi Yakub alaihissalam mendengarkan jawaban tersebut, al-ana qad tammatin ni'mah, dia bilang, kalau begitu sekarang telah sempurnalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita terima. Itu yang kita katakan, disebutkan para ahli tafsir, ya di tafsir mereka, Pak. Lalu baru dia lanjutkan ucapannya,
kepada keluarganya tentunya Yakub, qala alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kalian sebelumnya, inni a'lamu minallah, sesungguhnya aku telah mengetahui dari Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tak tahu. Jadi kerinduanku selama ini, harapanku bertemu dengan Yusuf selama ini adalah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Hanya Allah yang memberitahuku tentang ini. Ya, kira-kira begitu. Jadi inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kemudian qalu, anak-anaknya berkata, ya abana, wahai ayah kami. Nah, ini ubuah, ya, ini ubuah, panggilan apa kita bilang, panggilan penghormatan yang sangat disenangi, ya, ucapan ini ketika seorang anak mengatakan itu kepada ayahnya, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana, mohonkanlah, ya, untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kami, ya, artinya anak-anaknya telah mengakui kesalahan mereka, kekhilafan mereka, dan mereka atas dasar itu memohon kepada ayahnya, berwasilah lewat ayahnya agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk anak-anaknya. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami ini wahai ayah betul-betul telah banyak melakukan dosa dan kesalahan. Itu ya. Makanya sekalian kata para ulama kita dari ayat ini bahwa pengampunan dosa itu harus, ya, terlebih dahulu, ya, diawali dengan penyesalan terhadap permohonan ampun kepada Allah, ya, dari dosa yang kita lakukan harus didahului kata para ulama lewat penyadaran kita terhadap dosa yang kita lakukan. Seperti yang kita tengok disebutkan oleh anak-anak Nabi Yakub kepada dirinya. Baik. Ketika anak-anak Nabi Yakub meminta kepada sang ayah untuk didoakan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Yakub sang ayah? Qala saufa. Subhanallah. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, nanti, gitu ya, nanti aku akan mohonkan ampun, ya, untuk kalian kepada Tuhanku, ya, innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun, juga lagi maha penyayang. Baik. Kalimat saufa, ya, orang Arab bilang litamfis, maknanya ada jarak, Pak. Jadi tidak langsung Nabi Yakub, ya, berdoa kepada Allah di saat anak-anaknya meminta, ya, dia berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosa mereka. Di sini ada komentar-komentar ulama tafsir kita, Pak. Kenapa tidak langsung Nabi Yakub memohonkan itu kepada Allah? Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa Nabi Yakub menunggu waktu yang terbaik. Ya, menunggu waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diampuni Allah. Kapan waktu terbaik itu? Kata para ulama, ats-tsulutsul lailil akhir, gitu ya. Di sepertiga malam terakhir, Pak. Jadi kejadian ini siang, dialog ini siang. Permintaan anak-anaknya kepada Yakub agar diampuni Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mereka mintakan ketika masih siang, gitu ya. Makanya Nabi Yakub mengatakan saufa, nanti aku akan bermohon kepada Allah untuk kalian.
gitu ya, agar kalian diampuni, maknanya menunggu malam hari khususnya di sepertiga malam terakhir. Ini pendapat para ulama kita, ya. Ada juga sekalian di antara para ulama kita yang mengatakan dia tangguhkan permintaan anak-anak ini kepada apa? Dia tangguhkan ke malam Jumat, Pak. Nah, ada ulama kita juga yang berpendapat demikian, ya, bahwa Nabi Yakub menangguhkan permohonan ampun kepada Allah untuk anaknya itu di malam Jumat, ya, di malam Jumat, karena malam ini adalah malam terbaik, ya, kata pendapat yang kedua, ya. Dan pendapatnya adalah pendapat Ibnu Abbas, ya, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, akan tetapi Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, ya, mengatakan bahwa pendapat ini mauquf. Mauquf maksudnya, Pak, ini adalah ijtihad atau pendapat murni dari Ibnu Abbas yang memang dia tidak dengar ini dari Nabi, Pak. Itu hanya pendapat dan ijtihad beliau saja. Itu kata Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Makanya yang paling banyak dicenderungi oleh ulama kita, penangguhan Yakub untuk berdoa kepada Allah agar anak-anak diampuni, yaitu menunggu ke malam hari, khususnya di sepertiga malam terakhir, Pak. Kan ini adalah waktu terbaik seperti di dalam Al-Qur'an, ya, wabil asharihum yastaghfirun, gitu kan. Dan di waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dalil yang diangkat oleh para ulama yang menunjukkan bahwa Yakub yang menunggu waktu sepertiga malam terakhir, itu satu riwayat dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Pernah dia masuk ke masjid Nabi kita, Pak, Masjid Nabawi. Lalu dia dengar suara seseorang berdoa kepada Allah. Ya. Apa dia bilang dalam doanya? Allahumma, ya, Allahumma innaka da'autani fa'ajabtu. Ya Allah, ya, engkau memanggilku, aku pun memenuhi panggilan. Wa amartani fa'ata'tu. Dan engkau memerintahkanku, ya Allah, aku pun mentaatimu. Lalu faghfirli, karena itu ampunilah aku. Nah, itu kalimat yang didengar oleh Umar ibnul Khattab, ya, doa seseorang ketika dia masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka da'autani fa'ajabtu wa amartani fa'ata'tu faghfirli. Ya. Ya Allah, engkau memanggilku dan kupenuhi panggilanmu. Ya, engkau memerintahkanku, ku taati perintahmu, faghfirli, karena itu ampuni aku. Lalu dia carilah dari mana datang arah suara ini, Pak. Ternyata suara yang dia dengar berdoa seperti yang kita sebutkan tadi itu adalah suara dari rumah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum jami'ah, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu ahlul Quran, ya, seorang yang memang ahli Quran dari kalangan sahabat, Pak. Ternyata dari rumah beliaulah Umar, ya, mendengar suara doa ini dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar pun bertanya,
kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa engkau mohonkan ini, doa ini kepada Allah di waktu seperti ini? Ya, di waktu seperti, maknanya di waktu sepertiga malam terakhir, Pak. Berarti menunjukkan Umar masuk ke masjid itu ya di sepertiga malam terakhir. Nah, dan mendengar ada orang yang berdoa seperti itu. Ternyata dari rumah Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketika ditanyakan oleh Umar, kenapa engkau doanya kayak seperti ini di waktu seperti ini, waktu sahur, ya, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia baca inna Ya'qub, ya, inna Ya'qub, sesungguhnya Ya'qub saat anaknya berkata kepadanya, ya abana istaghfir lana, gitu, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk kami. Tapi apa kata Nabi Ya'qub? Saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kata Abdullah bin Mas'ud, ajjalahu ila sahar. Maknanya dia tangguhkan permintaan sang anak-anaknya itu ke waktu sahur. Inilah dalil, saya bilang tadi, Pak, yang dijadikan oleh mayoritas kita bilang penafsir Al-Quran, bahwa alasan penangguhan Nabi Ya'qub terhadap permohonan anak-anaknya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ya, setelah berkumpul ya anak-anaknya yang 11 orang bersamanya di di Syam, ya, di Palestina kita katakan, maka seperti yang sudah dipesankan oleh Nabi Yusuf di Mesir, ya, sebelum keberangkatan saudara-saudaranya, untuk membawa seluruh keluarga Nabi Ya'qub alaihissalam, yang jumlahnya kata para ulama saat itu 96 orang, ya, terdiri dari anak-anak Nabi Ya'qub, termasuk Bunyamin di situ, kemudian ya keluarga-keluarga yang lain, ya mungkin termasuk istri-istri dari anak-anaknya yang 10 itu, ya cucu-cucu Nabi Ya'qub dari anak-anaknya yang 10. Jadi intinya 96 orang kata sebagian ulama. Ya, diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam supaya datang ke Mesir. Ya, supaya datang ke Mesir. Maka pendek ceritanya, Pak, ya, di ayat yang ke-99 nih, ya, di ayat yang ke-99 nih, ini cerita tentang keberangkatan Nabi Ya'qub bersama seluruh keluarganya, Pak, ya, dari Bani Israel meninggalkan Syam menuju Mesir. Ya. Nah, karena Al-Quran begitu memaparkan satu kisah, tidak mungkin dia ceritakan secara detail, ya Pak, ya. Nah, tapi dia ceritakan secara ringkas saja. Jadi begitulah atas permintaan Yusuf, ya, agar saudara-saudaranya membawa ayah maknya seluruh, ya, keluarga Bani Israel, keluarga Ya'qub alaihissalam, untuk meninggalkan Syam dan menuju Mesir. Dan inilah cikal bakal sekalian Bani Israel berada di Mesir. Ya, inilah cikal bakal keberadaan Bani Israel tinggal di Mesir. Tuh, ya. Dan uniknya sekalian, kalau kita tengok komentar para ulama, ketika Musa alaihissalam, ya, ketika Musa alaihissalam membawa Bani Israel untuk meninggalkan Mesir, balik pulang kampung ke Syam, ya, yang mereka dikejar oleh Firaun itu, itu jumlah mereka kata para ulama lebih dari 600.000 orang, Pak. Ya.
lebih dari 600.000 orang. Yang asalnya hanya 96 orang. Subhanallah. Ya. Asal atau jumlah dari Bani Israel masuk ke Mesir itu ya 96 orang, ya. Nah, kemudian ketika mereka tinggalkan Mesir balik kampung ke negeri Syam, itu jumlah mereka sudah menjadi lebih dari 600.000 orang. Bersama Musa, Zunnun, dan bersama Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi singkatnya, Yakub alaihissalam, begitu juga seluruh keluarga yang kita bilang tadi sekalian terdiri dari 96 orang, ya, berangkatlah mereka menuju Mesir. Ya, mereka tinggalkanlah kampung halaman mereka. Ya, kampung halaman mereka. Apa kata Allah? Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra insyaallahu aminin. Maka manakala mereka masuk, ya, kepada Yusuf alaihissalam, mereka di sini tentunya Yakub bersama seluruh keluarganya, Pak. Walau di tafsir-tafsir para ulama kita sekalian, Nabi Yusuf ketika sudah mengetahui, ya, bahwa keluarganya akan datang dari Syam, ya, dan sudah masuk ke perbatasan kota Mesir, ya, dia meminta izin, ya, dia meminta izin kepada apa kita bilang, ya, raja, ya, walaupun posisi dia saat itu sudah seperti raja, tapi kan dia diamanahi oleh raja yang sebenarnya untuk mengurusi kota Mesir. Nah, dia minta izin kepadanya untuk menyambut kedatangan sang ayah dan seluruh keluarga dari Syam. Kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir para ulama itu, Pak, jadi Yusuf itu menyambut, ya, menyambut kedatangan sang ayah di satu tempat, ya, sebelum mereka masuk ke istana kerajaan. Tapi Nabi Yusuf, ya, dengan bala tentaranya dan pengawal-pengawalnya yang menyambut kedatangan mereka. Jadi ini penghormatan tentunya kepada sang ayah, kepada seorang nabi, ya, dan juga kepada seluruh keluarga. Jadi begitu tentunya adab, dan itu sangat layak. Walau wallahu a'lam kesahihan daripada ucapan-ucapan ahli tafsir nih. Tapi yang jelas, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai. Maka tatkala mereka masuk ke Yusuf, maka Yusuf merangkul ibu bapaknya. Ya, awa ilaihi, ya, awa ilaihi abawai. Dia rangkullah ibu bapaknya. Nah, inilah yang kita bilang tadi, Pak. Tak bisa kita bayangkan bagaimana perjumpaan itu, ya, bagaimana perjumpaan itu, ya, terjadi setelah 40 tahun. Itu bukan masa yang apa, singkat, ya, dalam perpisahan 40 tahun, Pak. Tak berjumpa, tiba-tiba bisa berjumpa kembali. Makanya kata para ulama, betul-betul pada hari itu, pada waktu penyambutan berjumpanya Yusuf dengan keluarganya itu hujan air mata, Pak. Semua menangis. Ya, semua menangis. Terungkapkanlah kerinduan selama 40 tahun pada saat perjumpaan itu. Subhanallah. Dirangkul
Yusuflah kedua orang tuanya. Tapi Bapak sekalian, kata para ulama, abawaihi di sini Nabi Yakub dan ibu tiri Yusuf, bukan ibu kandungnya. Kenapa? Karena ibu kandung Yusuf itu meninggal dunia saat melahirkan Bunyamin. Begitu kata ahli tafsir. Kemudian Bunyamin diasuh oleh bibinya, adik dari maknya. Dan Nabi Yakub pun menikahinya. Nah, begitu ya. Jadi abawaihi di sini orang tuanya, dia rangkul orang tuanya, dia peluk orang tuanya. Maksudnya Nabi Yakub sang ayah dengan ibunda tirinya. Nah, itu ya. Kalau ibu kandungnya sudah meninggal setelah melahirkan Bunyamin. Begitu kata ulama-ulama tafsir kita. Ini awa ilaihi abawaihi wa qala, ya, sambil berangkulan macam itu, berpelukan seperti itu sekalian, Yusuf mengatakan kalimat yang menambah kedamaian dan kesempurnaan perasaan gembira pada saat itu dengan mengatakan kepada keluarganya, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah kalian. Kata para ulama masuk. Udkhulu di sini uskunu. Artinya apa? Artinya bertempat tinggallah kalian. Ya, tinggallah kalian di negeri Mesir ini, ya, insyaallahu aminin, ya, dalam keadaan aman insyaallah. Ya, insyaallah di sini bukan menunjukkan keraguan, tapi di sini adalah menunjukkan keberkahan, Pak. Adab ta'addub, adab Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah. Tinggallah kalian, wahai ayah, wahai keluarga, di negeri Mesir ini dalam keadaan aminin, aman dengan seaman-amannya gitu. Tanpa memikirkan lagi kesulitan hidup, apa yang harus dimakan, tak akan ada lagi perpisahan. Jadi amin di sini betul-betul terhindar dari segala kesulitan dan kesusahan seperti yang dialami selama 40 tahun ini. Kira-kira begitu makna dari aminin diungkapkan para ulama kita, Pak. Baik. Setelah perjumpaan itu sekalian, warafa'a abawaihi 'alal arsy. Ya, Nabi Yusuf pun membawa seluruh keluarganya ya ke istananya, ya, dan menyiapkan untuk mereka tempat tinggal dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Ya, dan Nabi Yusuf ya menaikkan kedua ibu bapaknya ya ke atas singgasana. Maknanya ada satu kata para ulama, ada satu kursi gitu ya. Arsy gitu ya. Maknanya tempat kehormatan lah kita katakan, yang telah disiapkan oleh sang anak untuk orang tuanya, gitu ya. Jadi wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Dia angkat, dia naikkan, dia suruh duduk di satu kursi yang sudah disiapkan untuk kedua orang tuanya, ya. Pada saat seperti itu wa kharru lahu sujjada. Wa kharru lahu sujjada, yang kata para ulama, dan mereka pun ya merebahkan diri sambil bersujud kepada Yusuf alaihissalam, ya, Yusuf alaihissalam. Walau di sini sekalian banyak komentar-komentar ulama kita, bagaimana mungkin manusia sujud kepada manusia gitu ya. Itu yang pertama, Pak. Tapi ini dijawab oleh ulama kita bahwa dalam syariat orang-orang di masa lalu, Pak, bahwa belum ada larangan dari Allah, ya, belum ada larangan dari Allah seseorang bersujud di hadapan makhluk. Ya, walau sujud itu bukan untuk
tujuan ibadah, tapi tujuan untuk takzim, penghormatan. Ya, untuk tujuan penghormatan. Seperti yang dilakukan oleh malaikat kepada Adam. Sujud mereka yang diperintahkan Allah kepada Adam itu bukan sujud ibadah. Tapi itu adalah sujud ta'zim. Maknanya di syariat orang terdahulu sekalian, salah satu tanda ya mencintai dan menghormati seseorang, orang tersebut sujud di hadapannya. Baru di syariat Nabi kita Muhammad SAW itu terlarang dan tidak dibenarkan. Ya, dan tidak dibenarkan. Ya, tidak boleh kita membungkuk ya di hadapan seseorang, hatta raja sekalipun. Makanya kan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apabila seseorang berjumpa dengan saudaranya ya seislam atau seiman, bolehkah dia membungkuk? Kata Nabi, la. Bolehkah dia rangkul dan dia cium? Kata Nabi, la. Cukup disalam. Ya. Tapi ini tentunya sekalian ke saudara-saudara yang memang setiap hari kita jumpa. Ya, setiap hari kita jumpa. Tapi kalau terjarang-jarang kita jumpa, kita salam dan berpelukan, itu malah sunnah. Ya, itu sunnah. Tapi tidak boleh membungkukkan seperti ibadah, seperti ya kebiasaan sebagian dari negeri kita di Asia, Pak. Ya, bila berjumpa dengan seorang membungkuk, ini yang dilarang oleh agama. Baik. Jadi singkatnya, ya, wa rafa'a abawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujjadan. Jadi sujud di sini adalah sujud takzim, sujud penghormatan. Baik. Semua itu pertanyaan, itu jawaban para ulama kita. Dan termasuk sekalian kata para ulama kita, ya, yang melakukan ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah sang ayah Nabi Yakub. Dia juga termasuk sujud. Ya, itu termasuk sujud. Nah, ini juga bagaimana mungkin ridho seorang anak ayahnya bersujud ke dirinya, Pak. Nah, juga dibahas para ulama, tapi Razi rahimahullah, Fakhrul Razi dalam tafsir kabirnya, Pak, dia mengatakan bahwa ya ini semua perintah Allah. Kalau yang namanya sudah perintah Allah kepada seorang nabi, pasti dia akan lakukan itu ya, dan tidak lagi dipertimbangkan di situ anak atau yang lain. Kalau sudah perintah Allah ya semua sama. Nah, begitu kata Razi kira-kira dalam menjawab pertanyaan seperti ini, Pak. Jadi singkatnya, sujud di sini adalah sujud ta'zim. Ya, sujud bentuk penghormatan, laisa, kata ulama, bukan sujud ibadah. Ya, kalau sujud ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat seperti itu, setelah sujud semuanya, ya sebagai penghormatan kepada Yusuf alaihissalam, berkatalah Yusuf kepada sang ayah, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Ayah, inilah dia takwil mimpiku yang dulu kuceritakan kepadamu, ya, yang ketika itu aku masih kecil. Nah, kan Nabi Yusuf bermimpi bahwa sujud kepadanya ya, bintang gitu kan. Ada asyara kaukaban gitu. Ada ta'wilu ru'yaya min qablu. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Inilah buktinya sekarang ya Allah, ya ayah, telah terjadi apa yang menjadi takwil dari mimpiku ya, yang kusampaikan kepadamu ketika aku masih kecil dulu. Baik. Wa qad ahsana bi, dan sungguh dia, maksudnya Allah, telah berbaik-baik kepadaku. Ya, wa qad ahsana bi. Nabi Yusuf bercerita kepada sang ayah Yakub bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Wa qad ahsana bi, Allah itu telah berbuat baik kepadaku,
telah menyayangiku. Idz akhrajani minas sijn. Ya, ketika Allah dengan izinnya mengeluarkanku dari penjara. Wa jaa bikum minal badwi. Ya, dan juga nikmat yang tak terhingga datangnya kalian juga tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala minal badwi, dari apa kita bilang dari kampung gitu ya. Badwi ini kan kalau bahasa kita kira-kira kampung, Pak. Makanya kata para ulama di ucapan mereka di badwi ini, Pak, minal badwi, seluruh anbiya, ya, seluruh anbiya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu di tempat ramai. Maksudnya kalau bahasa kita sekarang di bandar, Pak, di kota besar gitu. Seluruh anbiya itu diangkat oleh Allah, diutus oleh Allah ke ke satu kota gitu. Ya, tempat banyak manusia, bukan di kampung. Ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi rasul di kota Mekah. Ya, bukan di pedalaman sana. Nah, tapi di kotanya. Nah, begitu kata para ulama, Allah mengangkat para rasul, mengangkat para nabi itu ya memang di tempat manusia ramai tinggal, ya, kecuali Nabi Yakub. kata para ulama. Kecuali Nabi Yakub. Nah, adapun Nabi Yakub nih, Pak, diangkat oleh Allah menjadi nabi, itu di kampung. Artinya tak banyak orang. Nah, begitu kata sebagian ulama. Ya, wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, kalian datang ke Mesir ini merupakan salah satu nikmat Allah yang luar biasa, yang kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya, wa min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, setelah setan merasuk antara aku dan saudara-saudaraku. Ya, maksudnya kalian datang ke Mesir ini setelah tadinya setan ya merusak keharmonisan antara kami kakak beradik. Kata para ulama, kalimat nazagh, ya, an-nazagh syaitan, kalimat nazagh kata para ulama ya, itu masuk menuju sesuatu untuk merusaknya, ya, masuk menuju sesuatu untuk merusaknya. Nah, begitulah ketinggian bahasa Nabi Yusuf alaihissalam, ya, mengungkapkan kepada sang ayah, ya, artinya dalam ungkapan ini Nabi Yusuf tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan saudara-saudaranya yang selama ini telah zalim kepadanya, tapi dengan bahasa yang santun dia mengatakan, alhamdulillah kita kembali berkumpul seperti ini di kota ini, wahai ayah, kalian datang dari Syam dan kita sekarang berkumpul di sini setelah tadinya setan merusak keharmonisan keluarga kita ini. Kira-kira. Jadi dengan bahasa ini Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyinggung perasaan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya yang selama ini telah zalim kepadanya. Taib. Min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sesungguhnya Tuhanku latifun, maha lembut, ya, lima yasha, terhadap apa yang dikehendakinya. Kata para ulama, latifun, ya, kalimat latifun, Pak, ini salah satu dari nama dan sekaligus sifat Allah, yaitu Allah itu salah satu namanya Al-Latif. Ya, kita bilang maha lembut. Ya, kalau kita tengok
asal kalimat atau makna dari kalimat al-latif nih Pak, diambil dari kata latufa. Lam, taf dengan ta dengan fa, yang kata pakar bahasa makna asalnya itu adalah lembut halus gitu ya. Lembut halus itu makna al-lutfu. Allah maha lembut ya, Allah maha halus. Artinya apa? Bahwa kata para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Al-Latif yang maha lembut, menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada makhluknya ya, itu dengan halus, dengan lembut, dalam artian ya manusia dengan nikmat-nikmat itu ya tidak apa mereka sadari atau tidak ya, mereka sadari atau tidak, Allah tuh telah berbuat baik kepada mereka. Jadi begitu makna dari Al-Latif. Jadi Allah menganugerahkan kebaikannya kepada makhluk secara halus. Sampai manusia itu kadang-kadang tak sadar. Saking lembutnya Allah menganugerahkan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Ya, itu maha latif namanya. Inna rabbi latifun lima yasha. Dan salah satu contoh kemahalembutan Allah yang sangat halus sampai tak disadari ya oleh makhluk ya, apa kisah ini Pak ya, kisah ini kisah perpisahan Nabi Yusuf dengan sang ayah yang kita bilang tadi lebih dari 40 tahun ya, tapi secara perlahan berlalu masa dan seterusnya. Disitulah Allah menunjukkan kemahalembutannya ya, sehingga pada akhirnya setelah berpisah lama kemudian mereka diperkumpulkan kembali oleh Allah dalam keadaan gembira dan senang. Inilah bahagian dari kelatifan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian ditutuplah oleh Allah kisah ini Bapak sekalian, kisah terbaik ini dengan firman-Nya melalui lisan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi ya Tuhanku, qad ataitani minal mulki. Sungguh engkau telah anugerahkan kepadaku sebahagian dari kerajaan. Min dalam ayat ini Pak, minal mulki disebut dia min tab'idiyah. Dan ini ketawaduan Nabi Yusuf. Dia tidak mengatakan engkau telah anugerahkan kepadaku seluruh kerajaan, tidak Pak. Tapi minal mulki, min tab'idiyah kita katakan. Ya Allah, ya Tuhanku, pemeliharaku, pendidikku, engkau telah anugerahkan kepadaku minal mulki, sebahagian dari kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau juga telah ajarkan kepadaku wahai Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam, min sama Pak, min tab'idiyah, sebahagian dari ta'wilil hadits. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ta'wilul hadis itu tafsirannya dua. Seperti yang sudah kita jelaskan di ayat kita sebelumnya. Yang pertama adalah ta'wilul hadis, takbir mimpi. Ya, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada Allah bahwa engkau ya Allah telah menganugerahkan kepadaku ya sebahagian dari mampu mentakbirkan mimpi. Atau pendapat yang kedua kata para ulama, ta'wilul ahadits di sini adalah syara'al ilmu bi syara'i'illah. Ya, ilmu akan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya. Itu ya, serta kejadian-kejadian, takwil-takwil, tafsiran-tafsiran dari satu kejadian.
Ya, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Artinya ini ungkapan syukur, Pak. Ungkapan syukur Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan yang berada di tampuk, ya, berada di tangannya, wa ta'wilul ahadits, ilmu, ya, ilmu. Jadi sudah disandingkan dua nikmat berharga bagi Yusuf, ya, dan nikmat kerajaan, ya, dan nikmat ilmu pengetahuan. Itu ya. Ini tanda bukti syukur beliau alaihi salatu wassalam kepada Allah. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, ya. Anta waliyyi fid dunya. Ya Allah, engkaulah pelindungku fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tak ada lagi yang bisa melindungi kecuali engkau. Engkaulah tempat bergantungku. Anta nasiri, engkau adalah penolongku, pelindungku, pengayomku. Itu makna wali, Pak. Baik. Fatiras sama. Kalimat fatir, sebagai tambahan sekalian, kalimat fatir maknanya adalah khaliq, ya, yang menciptakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Pak, selama ini saya tak tahu apa makna fatir, ya, sampai ku dengar dua orang Arab Badui betikai mereka tentang sebuah sumur, ya, tentang sebuah sumur. Lalu salah seorang dari dua Badui itu mengatakan, analladzi fatartuha, gitu ya. Analladzi fatartuha. Aku yang membuat sumur itu. Aku yang menggalinya pertama kali. Nah, disitulah Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna dari fatir, ya, adalah khaliq, maknanya menciptakan pertama kali, Pak. Itu ya, itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia dapat ilmu dari seorang badui yang memang punya bahasa asli, ya kan? Mengatakan kepada salah satu mengatakan kepada seseorang, ya, sama-sama badui dalam pertikaian mereka, analladzi fatartuha, aku yang menggali itu, aku yang buat itu pertama kali. Jadi fatiras samawati wal ard, tentunya Allah. Engkaulah ya Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada Allah, bila memang telah tiba nanti ajalku ya Allah, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ya, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Kata para ulama, Bapak sekalian, Nabi Yusuf bukan meminta, ya, mati sebagaimana yang banyak diungkapkan oleh ahli tafsir yang katanya setelah seminggu Nabi Yusuf memintakan doa ini kepada Allah, maka dia pun wafat. Ya, begitu disebutkan oleh sebahagian ulama, ya, yang saat itu usia Nabi Yusuf katanya 107 tahun, Pak. Ya, Nabi Yusuf wafat dalam usia 107 tahun. Ya, seminggu setelah dia berdoa seperti ini. Tapi ini disangkal oleh banyak ulama. Ya, disangkal oleh ulama. Artinya di sini bukan menunjukkan Nabi Yusuf meminta mati kepada Allah. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, tawaffani musliman. Kalau memang nanti ya Allah ajalku sudah tiba, maka wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Maknanya dia meminta istiqamah dalam keislaman. Bukan meminta disegerakan kematiannya, bukan.
Itu yang tepat sekalian. Dan doa yang keduanya wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku ya Allah dengan golongan orang-orang saleh, ya, dan golongkanlah aku, ya, gabungkanlah aku dengan golongan orang-orang saleh. Ini ketawaduan, padahal Yusuf itu saleh sekalian, nabi, tapi dia masih meminta kepada Allah wa alhiqni bis salihin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu doanya sekalian, Allahumma ahyini muslima. Nah, ini perlu kita hafal dan kita mintakan kepada Allah. Kenapa? Karena para anbiya saja memintakan ini kepada Allah sekalian, apalagi manusia biasa seperti kita nih. Allahumma ahyini muslima. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan muslim. Wa tawaffani muslima. Dan bila sudah tiba ajalku nanti, ya Allah, wafatkan pula aku dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wa alhiqni bis salihin. Dan gabungkanlah aku, ya Allah, dalam kelompok orang-orang yang saleh. Ini doa yang harus kita mintakan kepada Allah. Sebab ini doa para anbiya, doa para rasul. Kalau mereka saja memintakan ini kepada Allah, agar terjamin diri mereka wafat bertemu Allah dalam keadaan muslim, apalagi orang-orang seperti kita ini Bapak sekalian, perlu kita memintakan ini kepada Allah. Allahumma ahyini muslima wa tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Hidupkan aku ya Allah dalam keadaan muslim, dan bila tiba ajalku wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku dalam kelompok orang-orang saleh. Semoga kita insya Allah dihidupkan dalam keadaan Islam dan diwafatkan juga dalam keadaan Islam, dan semoga kita insya Allah dipersatukan bersama orang-orang saleh, ya, setelah kita berjumpa dengan Allah, disatukan dengan para anbiya, disatukan dengan para rasul, disatukan dengan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekalian yang bisa kita sampaikan pada perjumpaan ini, dan ini adalah penutup dari kisah seorang Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, yang mudah-mudahan semua kita nanti insya Allah berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan sang ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, insya Allah fi jannatil firdausil a'la. Demikian, wallahu alam, barakallahu fikum, jazakumullah khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazak, insyaallah. Baik, ada yang mau berkomentar, Pak? Silakan. Atau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya? Tafadhal. Ya, diam semua nampak ini. Nampaknya tak ada soalan Ustaz. Iya. Baik. Malam ini memang lewat kita sedikit, Pak. Tak apa. Biasanya kita berhenti di 9.15, nah ini udah hampir 9.30 nih. Baik. Menarik ceritanya insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah kita sehat semua dan bisa kita sambung ayat-ayat kita nih, yang kita ini sudah di penghujung surah Yusuf. Alhamdulillah, mungkin satu atau dua pertemuan lagi akan selesai surah ini sekalian, dan ini salah satu nikmat Allah pada kita insyaAllah.
untuk malam nih kita cukupkan dulu. mungkin Tafadhal ya Abu Ahmad. soal sari ya Ustaz. Tafadhal. Agama مشرف مقوقس مصري هل هو مسلم؟ إذن kalau dikatakan al-Muqawqis, ya, ini identik dengan Nasara. Ya, ini identik dengan Nasara. Begitu kata guru-guru kita, al-Muqawqis. Al-Muqawqis ini adalah sebutan untuk tokoh-tokoh agama dari selain Islam di Mesir saat itu, al-Muqawqis. Ya, mereka itu adalah orang tokoh-tokoh agama dari agama tertentu yang tentunya bukan Islam. Wallahu alam. لذلك Ustaz. Jadi kita ni Ustaz, kalau kita bersama, kita bekerja dengan pemerintah, menjadi wazir. Jadi kita boleh bekerja dengan orang yang bukan Islam, Nasara, dengan yang memberi kebaikan kepada Islam itu sendiri. Dalam contoh Nabi Yusuf lah Ustaz. Iya. Betul itu, Pak. Ya memang itulah, maaf Bapak bertanya seperti ini sangat baik. Inilah salah satu alasan para ulama. Apa yang Bapak sampaikan inilah salah satu alasan para ulama kita bahwa apa yang dimohonkan oleh Nabi Yusuf, yaitu tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, bahwa dia bukan untuk disegerakan kematiannya oleh Allah, ya kan? Tapi dia hanya meminta kepada Allah keistiqomahan dalam keislamannya. Kenapa? Seperti Bapak bilang tadi, dia ini kan diamanahi satu pekerjaan besar, Pak, dari orang yang tak seagama dengannya. Ya, dari orang yang tak seagama dengannya. Dan dengan kekuasaan itu pula, ya, yang diamanahkan kepada Nabi Yusuf di Mesir itu, jalannya untuk menyampaikan Islam. Ya, jalannya untuk menyampaikan Islam. Terlebih seperti yang Bapak bilang tadi itu kan, tidak ada larangannya kita bekerja, ya, bekerja sama dengan orang yang tak seagama dengan kita, selama itu memang bermaslahat, ya, bagi agama kita. Subhanallah, apa yang Bapak tanyakan ini mengingatkan saya kepada ucapan para ulama tentang permintaan Nabi Yusuf tadi, bahwa dia tidak meminta untuk disegerakan kematiannya, tapi karena keadaannya sebagai penguasa Mesir dan yang mengamanahkan kerajaan itu kepadanya bukan seagama dengannya, maka dia meminta kepada Allah agar diistiqamahkan dalam keislamannya, dan nanti bila sudah tiba saat ajalnya, ya, diwafatkan dalam keadaan Islam dan digolongkan dia kepada orang-orang saleh, gitu, Pak. Jazakallahu khairan hadis soal ya Abu Ahmad. Barakallahu fiik. Baik, segitu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Saya undur diri insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.